Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Aisyah, kelas 7B Manajemen. Di sini saya akan mencoba menganalisis pangsa pasar pada suatu perusahaan. Nah, untuk pengertian pangsa pasarnya sendiri, pangsa pasar adalah sebuah strategi pemasaran yang mencakup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil, di antaranya konsumen, bisnis, ataupun negara yang mempunyai kebutuhan umum atau sebuah kepentingan dan memiliki prioritas, dan kemudian merancang sebuah strategi untuk menjadikannya sasaran. Biasanya, pangsa pasar digunakan untuk menganalisa target pasar sebuah produk yang tergantung pada permintaan yang spesifik dan sesuai dengan segmentasi produk. Nah, untuk contoh analisis pangsa pasarnya, saya mengambil perusahaan PT Unilever Indonesia. Inovasi dan kampanye marketing yang ampuh makin menaikkan brand Unilever di tengah ketatnya kompetensi. Strategi itu mampu meningkatkan laba bersih perusahaan hingga 21%. Beruntunglah PT Unilever Indonesia yang mempunyai bisnis inti di consumer goods. Selain emiten di sektor ini relatif tidak terkena imbas gejolak global, nilai plusnya adalah bonus mendapat pangsa pasar yang besar di domestik. Seperti diketahui, tahun ini menjadi tahun yang baik bagi emiten di sektor konsumsi. Emiten di sektor ini juga diuntungkan dengan struktur demografi Indonesia yang berpendudukan muda. Daya beli yang tetap terjaga, tingkat inflasi yang sesuai dengan target, dan meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi pendorong kuatnya konsumsi rumah tangga. Dari sisi pasar produk, emiten ini tentunya tidak mengalami kesulitan dalam menjual produknya. Posisi Indonesia sebagai negara keempat penduduk terbesar dunia tentunya merupakan pasar yang potensial bagi produk Unilever Indonesia. Apalagi emiten berkode UNVR ini merupakan salah satu perusahaan kebutuhan sehari-hari terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki merek-merek produk yang telah dikenal masyarakat luas. UNVR ini membawahi dua divisi, yaitu Home and Personal Care and Foods and Beverage. Home and Personal Care menangani 27 merek, sedangkan Food and Beverage menangani 16 merek. Bidang usaha perusahaan adalah produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi. Produk-produk UNVR ini meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan berbahan pokok teh, dan minuman dengan sari buah. Di tahun 2011, Home and Personal Care berkontribusi sebesar 73,3% terhadap total penjualan di 2011. Sedangkan untuk Food and Beverage berkontribusi sebesar 26,7% di periode yang sama. Selain kedua divisi tersebut, UNVR ini juga memiliki divisi Unilever Food Solution. Divisi ini khusus memasarkan rangkaian produk pangan seperti koki di restoran dan hotel. Nah, di dalam negeri sendiri, personal juga relatif kuat bersaing dengan kompetitornya. Kompetitor terkuat UNVR ini saat ini adalah Procter & Gamble and Wings Group. Namun, dengan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan tetap mempertahankan pangsa pasarnya. Salah satu strategi UNVR adalah menjual produk dengan harga terjangkau. Pengemasan produk juga dibuat lebih mini dengan ukuran ekonomis seperti kecap Bango yang diluncurkan dengan kemasan ekonomis seharga Rp1.000. Produk ini berhasil memperluas produk kecap ke masyarakat secara luas. Nah, secara kinerja sendiri pun perusahaan mencetak pertumbuhan yang cukup solid. Laba bersih UNVR ini naik 20,73% dari Rp3,3 triliun selama September 2011 menjadi Rp3,65 triliun sepanjang September 2012. Nah, untuk pertumbuhan tersebut seiring dengan pertumbuhan penjualan yang selama ini periode yang sama membutuhkan 17,44%. Peningkatan ini diperkirakan akan semakin tumbuh meningkat. Perusahaan berencana meluncurkan beberapa produk baru lagi ke depannya. Nah, inovasi adalah motor penggerak bisnis kami. Inovasi ini tidak terbatas pada inovasi produk, melainkan juga mencakup berbagai aspek lain seperti proses produksi, teknologi, kemasan, dan cara pemasaran lain-lainnya. Nah, sekian dari saya mengenai analisis pangsa pasar produk pada PT Unilever Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.